Oke, teman-teman, kita lanjutin ya ke soal terakhir, yaitu soal latihan 6. Di sini, di soalnya, pada tanggal 5 Januari 2019, PTP ini mengakuisisi 80% saham beredar dari S dengan harga 920 juta. Kemudian, pada saat itu tuh, ekuitas S-nya terdiri dari saham biasa sebesar 400 juta, kemudian ada tambahan modal di store 300 juta, dan juga saldo laba 250 juta. Di situ juga ada excess value, untuk persediaan 20% under value, untuk tanah 30% under value, untuk peralatan 30% under value, dan untuk bangunan 20% over value. Nah, nanti kalau masih ada sisa dari excess value ini akan dimasukkan atau dialokasikan ke goodwill atau discount. Kemudian, selama tahun 2019, S ini melaporkan net income 180 juta dan membagikan dividen sebesar 80 juta rupiah. Kemudian ada informasi tambahan, kalau tahun 2020 itu S mengumumkan net income sebesar 250 juta dan juga membagikan dividen 180 juta. Nah, di sini sebenarnya soalnya sama persis. Nggak sama persis, sama kayak latihan 4, latihan 5. Cuman ada beberapa modifikasi ya di sini. Kalau kita lihat ini persediaan ini terjual di tahun 2020, sedangkan di soal sebelumnya persediaan itu terjual di tahun 2019. Dan juga kita di sini tuh mintanya beda nih. Kita diminta untuk buat jurnal eliminasi tapi untuk tahun 2020 gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke perhitungannya. Aku skip yang excess value sama alokasi excess value tahun 2019 ya, karena ini sama persis kayak soal-soal berikutnya. Bisa dilihat di sesi berikutnya. Sebelumnya, maksudnya maaf, sebelumnya. Oke, kita langsung mulai yang agak beda nih di sini. Perhitungan income from S 2019. Di sini padahal kan ada 4 akun nih yang under value sama over value ya kan. Kenapa di sini yang dicantumin cuma 2, equipment sama building? Seperti yang kita tahu, land itu kan nggak ada penyusutan ya, makanya nggak ada amortisasi. Di soal-soal sebelumnya juga land juga nggak dimasukin ke sini. Kemudian terus di sini ada inventory. Inventory ini kenapa nggak dimasukin ke perhitungan income from S di tahun 2019? Kenapa? Karena dia terjual di tahun 2020. Jadi nanti inventory itu akan masuk ke perhitungan income from S di tahun 2020. Kayak gitu. Jadi kita nggak masukin di 2019. Oke, di sini untuk perhitungannya masih sama ya teman-teman ya. Net income-nya 180 juta, kemudian dikalikan dengan presentasi kepemilikan 80%, kemudian equipment, karena under value dia mengurangi income from S, jumlahnya adalah equipment 60 juta, dikalikan 80%, dibagi dengan masa manfaatnya 5 tahun. Kemudian building, karena dia overvalue, maka dia akan menambah income from S sebesar 40 juta kali 80% dibagi dengan masa manfaatnya 10 tahun. Terus kemudian menghitung non-controlling interest expense-nya sama banget, sama kayak income from S, cuman beda persentase kepemilikan aja. Oke, di sini net income-nya 180 juta, dikalikan 20% 30 juta, kemudian equipment-nya di sini alokasi excess value-nya ada dapat 60 juta, 60 juta, dikalikan dengan 20%, kemudian dibagi 5, hasilnya adalah 2.400.000. Kemudian yang building itu 40 juta, dikalikan 20%, dibagi 10 tahun, yaitu 800.000. Nah, karena di sini nggak langsung bikin jurnal eliminasi di tahun 2019, maka kita harus ini nih, menyesuaikan saldo investment, saldo NCI atau non-controlling interest expense, dan juga return earning untuk tahun depan, untuk tahun 2020, 1 Januari 2020 ya. Jadi rumusnya itu adalah saldo awal tahun di tahun 2019 ditambah dengan income from S ya. Kemudian dikurangi dengan dividen. Nah, nanti akan ketemu saldo awal untuk tahun berikutnya atau saldo akhir tahun gitu gambarnya. Yang pertama kita cari investasi. Kalau investasi ini saldo awalnya adalah ini ya, 920 juta. Sejumlah investment cost yaitu 920 juta. Kemudian di sini income from S-nya kita dapat dari sini yang udah kita hitung tadi ya. Kemudian dividennya adalah 80 juta. Kita lihat.
2019 ada dividen 80 juta, kemudian dikalikan dengan persentase kepemilikan saham dari PTP atas PTS yaitu 80%, jadinya 64 juta. Nah, kalau ditotalin hasilnya saldo investasi nanti di awal tahun 2020 adalah 993.600.000 rupiah. Kemudian untuk NCI expense, ini caranya adalah saldo awalnya itu adalah 20% dari implied value ini. Ya, jadi kan tadi kita tahu ya, 80% saham S yang beredar itu dibeli oleh PTP. Berarti kan masih ada 20% sisa ya yang masih belum, yang bukan dimiliki P. Nah, jadi itu nanti maksudnya ke NCI expense. Jadi 20% kali 1.150.000.000 hasilnya 230 juta. Terus dapat income from S nih, ya kan, 34.400.000. Kemudian dividennya itu 80 juta kali 20% sama dengan 16 juta. Nah, kalau ditambahin hasilnya segini, 248.400.000 rupiah. Kemudian kita juga harus cari retain earning. Retain earning ini saldo awalnya adalah 250 juta. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini. Kemudian ada ini 180 juta, net income 180 juta. Dan juga dividennya PTS ini membagikan dividen 80 juta pada tahun tersebut. Pada tahun 2019. Jadi kalau dihitung-hitung lagi, total atau nilai return earning pada akhir tahun 2019 atau pada awal tahun 2020 adalah 350 juta rupiah. Oke, habis itu masih ada perhitungan lagi. Kita belum masuk ke jurnalnya nih, masih ada perhitungan lagi nih. Di sini kita pakai perhitungannya hampir sama ya. Ini kita cari excess value dulu, terus dialokasikan, terus ada perhitungan income, dan lain-lain. Kita mulai dari excess value dari tahun 2020 ya. Di sini, implied value-nya adalah 1.242.000.000 rupiah. Ini dari mana? Ini dari saldo investasi. Oh maaf, ini 1 Januari 2020. Saldo investasi awal tahun 2020 yaitu 993.600.000. Tapi ini kan cuma punyanya si PTP yang berarti cuma 80%. Nah, kalau kita mau cari 100% adalah caranya investasi dibagikan investasi yang dimiliki oleh PTP dibagi dengan persentase kepemilikan saham PTS oleh PTP, baru kemudian dikalikan 100%, hasilnya adalah 1.242.000.000 rupiah. Kemudian common stock 400 juta, additional paid in capital 300 juta. Nah, return earning-nya nih beda nih teman-teman. Return earning-nya kita pakai yang ini, yang udah kita hitung tadi, 350 juta rupiah. Nah, kalau dijumlahin, book value net assets-nya jadi 1.050 juta rupiah. Nah, kita ketemu excess value-nya 192 juta rupiah. Kemudian, untuk alokasi excess value-nya, di sini, untuk alokasi excess value-nya, untuk inventory sama lain itu sama ya, karena dia juga nggak ada amortisasi di tahun sebelumnya, makanya jadi sama. Kemudian di equipment ini, ada bedanya nih. Di mana bedanya? Di sini, ini kan nilai equipment pas awal banget ya, maksudnya pas awal tahun 2019 pas dilakukan akuisisi, belum ada amortisasi. Sedangkan ketika kita udah masuk 2020, berarti tahun kemarin, tahun 2019 itu udah ada amortisasi kan. Nah, itu caranya adalah ini equipment yang ini, alokasi awal equipment di tahun 2019 dikurangi dengan amortisasinya. Amortisasinya adalah berapa coba? Amortisasinya 60 juta. 60 juta dibagi 5, yaitu 12. Nah, berarti sisanya
alokasi excess value sisanya untuk tahun 2020 yaitu 48 juta. Yang building juga sama, dia awalnya 40 juta, tapi belum diamortisasi. Kemudian setelah diamortisasi, berarti berkurang berapa nih? 40 juta bagi 14 juta. 40 juta dikurangi 44 juta adalah 36 juta. Nah, di sini masih ada sisanya dimasukkan ke goodwill sebesar 80 juta rupiah. Apakah benar nih hasilnya 192 juta? Benar. Kemudian ada perhitungan income from S dari 2020. Ini sama perhitungannya net income-nya. Net income-nya berapa sih? Net income-nya 250 juta ya, yang di tahun 2020. Kemudian dikalikan 80% adalah 200 juta. Nah, kemudian di sini inventory-nya, karena ini 2020 dan inventory ini terjual di tahun 2020, maka akan diamortisasi dan dimasukkan perhitungannya dalam income from S di tahun 2020. Yaitu di sini karena under value mengurangi income from S, jadinya minus 40 juta. Jangan lupa dikalikan dengan persentase kepemilikannya, yaitu 80%, jadinya 32 juta. Kemudian di sini equipment itu caranya sama ya, 48 juta nih dikalikan dengan 80% persentase kepemilikan, terus dibagi dengan masa manfaat. Sisa masa manfaatnya berarti berapa nih kalau di tahun 2020? Berarti ada 4 tahun ya sisa manfaatnya ya, makanya dibagi 4 gitu. Kemudian yang building, dia 36 juta, kemudian dikalikan dengan 80% persentase kepemilikannya, kemudian dibagi dengan sisa masa manfaat. Sisa masa manfaat dari tahun 2020 adalah 9 tahun gitu. Kalau di total hasilnya 161.600.000 rupiah. Kemudian perhitungan non controlling interest expense sama banget ini 2020 ya. Ini 2020. Di sini persentase kepemilikannya 20%, kemudian net income-nya bisa kita tahu 250 juta, dikalikan 20% adalah 50 juta. Kemudian inventory-nya tadi dia dapat bagian 20% dari 40 juta adalah 8 juta. Kemudian equipment juga sama ya perhitungannya kayak gini tadi, cuman beda persentase kepemilikannya aja. Nah, kalau ditotalin hasilnya adalah 40.400.000 rupiah. Nah, perhitungannya banyak banget ya. Ini kita langsung masuk ke jurnalnya. Jurnal yang pertama, di sini kita harus update investment. Karena ini udah 2020 nih, udah beda nih sama 2019, makanya kita harus mengupdate dulu. Nah, ini khusus untuk pas method ya, teman-teman. Di sini, seperti yang kita tahu ya, kita lihat dulu nih. Investasi di awal tahun 2020 ada 993.600.000 rupiah. Kemudian di awalnya ada 920 juta. Nah, karena di sini adalah update investment, kita tinggal tambahin aja. Tadi yang awalnya 920 juta, jadi 900, berapa tadi? 900 sekian. 993.600 juta. Nah, hasilnya adalah 73.600. Jadi, ketika ada tambah investment, maka dia akan menambah retain earning juga sebesar 73.600.000 rupiah. Kemudian ada jurnal eliminasi income from S dan juga dividen. Ini untuk equity method dulu. Caranya income from S ini adalah sebesar ini nih. Income from S di tahun 2020. Kemudian dividen S-nya itu dividen tahun 2020 adalah 180 juta, dikalikan 80% adalah 144 juta. Kemudian ini ada selisihnya dimasukkan ke investment in S. Kemudian untuk yang cost method, di sini langsung aja kita menghapus akun dividen revenue dan juga dividen S sebesar 144 juta. 80% kali 180 juta. Untuk memunculkan bagian NCI, yang di sini di debit akan muncul NCI expense sebesar 40.400.000. Ini dapat dari sini, dapat dari perhitungan. Kemudian di kreditnya seperti biasa ada dividen S
yaitu sebesar 180 juta dikalikan dengan 20%, yaitu 36 juta. Kemudian NCI endingnya ini adalah 4.400.000 dari selisihnya ya. Kemudian, oke, kita masuk ke ini, Jurnal Eliminasi Investment dan Equity F. Kita mengeliminasi akun equity F yang awalnya berada di kredit, kita karena mau mengeliminasi maka dipindah ke debit. Jumlahnya itu common stock ada 400 juta, kemudian additional paid in capital ada 300 juta, kemudian return earning-nya adalah 350 juta. Ini pakai yang baru ya, pakai yang ini nih, pakai yang ini, jangan pakai yang tahun 2019 karena nanti nggak balance nih. Kemudian unamortized excess-nya juga pakai yang baru, yang di sini yang kita hitung di tahun 2020 nih. Gitu. Jangan sampai salah pakai yang 2019 juga. Kemudian investment in S-nya adalah ini, investasi di awal tahun 2020, yaitu ini 993.600. Kemudian juga ada NCI equity begini, yaitu adalah saldo non-controlling interest di awal tahun 2020. Kita lihatnya dari perhitungan yang ini. 48.400.400.000 rupiah. Kemudian setelah itu kita bikin jurnal alokasi excess value. Di sini kita ada inventory yang undervalued 40 juta, kemudian ada land undervalued 60 juta, ada equipment undervalued 48 juta, habis itu ada goodwill 80 juta, sama building overvalue 36 juta. Kita lihatnya dari yang sini. Oke. Terus karena tadi alokasi excess value, maka unamortized excess-nya kita hapus karena udah kita kasih ke tiap-tiap aset ini. Tuh, jadi 192 juta di kredit. Untuk jurnal amortisasinya sama persis kayak yang di latihan 4 sama latihan 5. Untuk inventory, di sini karena di undervalue, jadi COGS pada inventory 40 juta, kemudian di sini amortisasi equipment-nya di undervalue juga, jadi depreciation expense pada equipment 12 juta. Ini kalau bingung perhitungannya, kita lihat yang semalam lagi ya. Enggak deh, aku iniin aja deh. Ini tuh dari sini, dari ini nih, dari equipment. Equipment kan nilai alokasi eksklusifnya 48 juta. Kemudian karena dia udah berkurang 1 tahun masa manfaatnya, jadi masa manfaatnya tinggal 4 tahun, jadi 48 juta dibagi 4 ada 12 juta. Kemudian yang building sama, tapi dia karena overvalue, maka dia jurnalnya building pada depreciation expense. Kemudian nilainya adalah alokasi excess value untuk building pada tahun 2020, yaitu 36 juta. Habis itu dibagi dengan sisa manfaatnya, yaitu 9 tahun. Oke, nah udah habis ini. Sekian dari aku. Mohon maaf kalau misal ada salah-salah dalam video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.